Halo, salam Jasto. Kita bahas preview sekarang weekend ini. Banyak sekali pertandingan. Kita bahas preview di 3 liga, Inggris, Italia, dan Spanyol. Dan midweek juga ada match, kalau nggak salah di Inggris dan Italia. Coba kita lihat dulu. Tapi itu nggak begitu itu cukup signifikan buat pergantian pemain dan lain-lain. Jadi jadwalnya cukup padat, bahkan di Spanyol juga loh. Ntar gue cek dulu ya, di Italia enggak, Spanyol enggak, cuman 1-2 match doang. Tapi itu ntar untuk midweek. Kita bahas dulu Serie A. Tapi sebelum kesana, gue mau mengajak kalian gabung ke websitenya peluitpanjang.id. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang sepak bola. Tapi informasi yang mungkin kalian tidak bisa dapatkan di website lainnya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali website yang kalau gue bilang cuman kopas dari berita luar. Nah, di Peluit Panjang ini beritanya cukup otentik lah. Di samping itu mereka juga punya prediksi, preview dan lain-lain seperti kalian. Ya, nanti kalian silahkan gabung dan bisa cek sendirilah. Gue bilang worth it untuk dilihat karena kalian bisa jadi lebih pintar lah, nggak kardus terus ya. Terus mereka punya grup Telegram, dan grup Telegram kalian bisa gabung, klik di deskripsi ntar di bawah ini. Bisa cek, gue juga ada di sana. Gue juga ya cukup sering untuk diskusi dengan teman-teman di sana. Nggak ada yang rusuh, tukar pikiran seperti biasa. Ya, kalau gue bilang itu gratis. Kalian bisa cari teman diskusi di situ. Kenapa enggak? Jadi silahkan gabung di grup Telegramnya peluitpanjang.id. Oke? Brighton enggak, itu bukan besok. Itu kita mulai IPL dibuka dengan Arsenal lawan Newcastle. Ya, ini momentum untuk Arsenal bangkit karena mereka tidak main di Eropa, jadi mereka punya waktu untuk istirahat. Inilah plus poinnya kalau tidak main di Eropa. Yang lain masih main dan cenderung lelah atau cedera, tapi Arsenal bisa recover. Kemarin dibantai oleh Liverpool, layak kalah kualitas, murni kalah kualitas. Tapi justru match lawan match kayak Newcastle menengah ke bawah ini, mereka harus memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan mengumpulkan poin sehingga rank 4 masih terbuka. Karena untuk gue, Chelsea, City, dan Liverpool itu they are just too strong. Mereka terlalu kuat. Kita nggak tahu MU di bawah Rangnick seperti apa. Tapi at least kalau Arsenal bisa memenangkan semua pertandingan di luar City, Chelsea, dan Liverpool, mereka akan bisa jauh. Nah, ini ketemu Newcastle lagi ya, terseok-seok. Eddie Howe sudah balik setelah dites negatif. Jadi kita lihat Newcastle di bawah Eddie Howe seperti apa. Apakah bermain terbuka kayak Bournemouth, bermain indah, tapi kualitasnya sangat tidak mendukung. Jadi kita lihat apakah Newcastle bermain pragmatis atau mulai kelihatan sistemnya. Crystal Palace, Aston Villa, match kedua Gerrard. Gerrard di match pertama sudah menang 2-0. Kita lihat apakah dia bisa konsisten atau tidak. Liverpool ketemu Southampton. Harusnya nggak jadi masalah ya, karena kemarin di kandang lawan Porto, mereka menurunkan hanya 5 pemain inti, termasuk Alisson Becker, Mane, Salah, dan Matip. Sisanya praktis cadangan atau nggak terlalu sering jadi starter kayak Oxlade dan Thiago. Jadi harusnya sekarang mereka akan turun dengan full team, Van Dijk dan kawan-kawan. Ya harusnya Southampton sih nggak jadi masalah ya. Liverpool gue rasa terlalu kuat lah. Kecuali Southampton full parkir bis, dan gue tidak melihat itu.
Jadi untuk gue ini juga salah satu, Liverpool ini kan harus nguber Chelsea dan City. Jadi ini juga salah satu pertandingan yang harus dimenangkan, dan gue yakin 60% 40 Liverpool menang. Oke. Kita lihat Brighton Leeds, besoknya Brentford Everton, Burnley Spurs. Ya, Burnley ini juga nggak gampang loh. Ini tantangan untuk Conte mengeluarkan statement setelah kalah lawan tim FC Antah Berantah. Dia bilang the quality of this squad is not so high. Sangat sopan, tapi intinya adalah kualitas tim Spurs ini bapuknya minta ampun kalau dalam bahasa just talk-nya. Ya, kita lihat apakah mereka, Burnley ini juga bukan tim yang gampang. Kemarin mereka sempat nahan Chelsea di kandang Chelsea. Jadi kita lihat apakah Spurs bisa bangkit dari kekalahan kemarin lawan FC Antah Berantah. Leicester Watford ini juga seru. Watford setelah mengalahkan MU main di kandang Leicester. Leicester ya masih terseok-seok, belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya Watford menang, bisa jadi mereka pelan-pelan bangkit loh. Karena kemarin menang lawan MU itu walaupun lawan 10 orang ya, tapi mereka sempat unggul 2-0. Ini sebuah suntikan moral yang luar biasa untuk pasukan Ranieri. City West Ham, gue tidak melihat City bisa kehilangan poin. West Ham juga tidak parkir base, di situ banyak peluang untuk City. Kalau West Ham parkir base, gue bilang juga bunuh diri. City lagi on fire banget. Maka dari itu gue bilang City ya harusnya City bisa menang. Mereka harus nguber Chelsea, jadi nggak boleh kehilangan poin lawan tim-tim kayak West Ham. Nah, Chelsea lawan MU, ini yang ditunggu-tunggu, ini yang sangat seru. Rangnick belum ada, artinya mereka akan tetap dengan Carrick, dan Carrick tahu bahwa dia akan diganti, jadi tidak banyak perubahan seperti yang dimainkan Ole. Oke. Kemungkinan besar main dengan double pivot karena Chelsea selalu bermain ke depan, menguasai bola. Peluang dari MU gue lihat terutama dari bola-bola mati dan juga dari counter attack. MU sudah jarang dapat penalti sekarang berkat VAR, perubahan yang dilakukan oleh FIFA, dan juga Sancho sudah bekerja keras, kayaknya bisa menjadi starter karena Greenwood masih sakit. Rashford, kita tahu kualitas Rashford, Sancho seperti apa, jadi nggak boleh diremehkan juga oleh Chelsea. Walaupun Chelsea punya defense yang kuat dan kiper yang hebat, tapi Chelsea di sisi lain lagi on fire banget ya. Lagi on fire banget, walaupun mereka kemarin seri, tapi ya it happens, seri lawan Burnley itu bisa terjadi. Cuman gue juga tidak lihat MU parkir base, kecuali kalau mereka bermain kayak lawan Villarreal babak pertama, lawan Watford babak pertama itu hancur banget. Pada bingung, nggak tahu pemain harus apa yang dilakukan, nggak ada kreativitas. Kalau gue bilang sih, gue tetap mainkan Van de Beek karena McTominay lagi hancur banget. Nah, Fred is Fred. Jadi gue turunkan Van de Beek dan Bruno Fernandes. Karena Van de Beek punya akurasi passing yang kuat. Dia bukan pemain yang cepat, tapi dia bisa mencari celah dari peluang yang didapatkan oleh MU. Mungkin nggak akan banyak peluang. Ya, jelas gue unggulkan Chelsea 55% 45, dalam arti nggak telak, dalam arti MU masih tidak punya peluang karena kualitas pemain mereka luar biasa. Hanya Chelsea kalau main lawan Juve dari detik awal mereka agresif, wah berat untuk MU, sangat berat. Ya, intinya adalah Chelsea mau benar-benar eagerness-nya untuk menang itu besar atau tidak. Kalau keinginan untuk menang besar, ya MU nggak bisa ngelawan. Chelsea ini pada saat ini just too strong untuk MU. Oke. Kita ke Italia ada Cagliari ya, nggak ada yang penting, nggak ada yang bagus. Malam ini, besoknya itu ada Juve Atalanta. Juve Atalanta ya,
Juve baru diobok-obok, ini pulang untuk bangkit. Tapi Atalanta pun di Champions League nggak terlalu bagus ya, 3-3 lawan Young Boys. Ya Atalanta ini kan strateginya oke, tapi mereka pertahankan strategi, skuadnya itu tidak sebagus seperti 2 tahun yang lalu. Ya zamannya Papu Gomez, Ilicic starter itu luar biasa. Mereka sangat bisa mendukung Zapata. Nah Ilicic akhir-akhirnya juga sering dicadangin, Pasalic main. Tapi gue lihat pemain-pemain baru yang bermain di belakang Zapata ini kurang bisa mendukung, sehingga Zapata praktis agak mandul. Tapi ya Atalanta, Juve kesulitan sekali bertemu dengan Atalanta. Ini akan jadi match yang seru. Cuman kita tahu Juve ya, kalau ketemu tim besar ada aja menangnya di kandang sendiri ya. Chelsea aja disikat walaupun main bertahan. Gue sedikit unggulkan Juve dari hasil akhir. Kemungkinan besar gue nggak ngeliat Juve kalah, seri atau menang. Tapi dari sisi permainan gue dukung Atalanta. Kalau Atalanta on fire ya berat juga untuk Juve. Tapi tetap sedikit unggulkan Juve. Venezia Inter ya harusnya nggak ada masalah buat Inter. Milan Sassuolo ini mungkin bukan tim gampang juga ini Sassuolo. Jadi ya kita lihat apakah Milan is Milan. Mereka punya senjata kuat yaitu fighting spirit dari detik awal, bekerja keras. Di situ mereka mendapatkan banyak poin. Ya kita lihat apakah berhasil atau tidak. Terus Roma Torino dan Napoli Lazio. Napoli 3 match terakhir tidak menang, 2 kali seri, sekali kalah. Terakhir kalah lawan Inter dan layak kalah. Tapi Napoli bermain di kandang itu luar biasa. Sementara Lazio di bawah Sarri masih ups and down. Permainan sih bagus, cuman seringkali mereka terlalu stylish, sirkulasi bola terlalu lambat, sehingga kalau gue bilang gampang sekali diobok-obok. Terutama melihat nonton match lawan AC Milan Lazio itu benar-benar diobok-obok Lazio. Cuman ya kita nggak tahu juga performanya Napoli apakah bisa bangkit atau tidak. Ini 50-50 match untuk gue. Oke. Barca ketemu siapa? Let me check dulu. Barca ketemu bentar. Kita lihat dulu. Barca ketemu Villarreal Minggu dini hari, Sabtu malam. Villarreal baru saja dihajar sama MU. Villarreal jelek banget ya, 13 pertandingan hanya 3 kali menang. Ini harusnya kalau Barca mau bangkit lagi harusnya bisa. Cuman ya itu Barca itu nggak punya striker yang kuat. Depay terlalu ups and down. Depay itu pemain bagus tapi bukan top. Dan dia butuh dukungan. Selama nggak dapat dukungan dari Ansu ataupun Dembele, gue bilang berat. Tapi ya kalau lagi on fire bisa-bisa aja menang, sangat bisa. Dan kemenangan ini sangat penting melihat Madrid lagi on fire pada saat ini. Barca nggak boleh ketinggalan lagi. Jadi harusnya sih bisa menang. Gue sedikit unggulkan Barca 45-55. Dengan fighting spirit yang kuat harusnya mereka bisa menang. Sementara Madrid akan ketemu Sevilla. Nah itu di Senin dini hari, Minggu malam. Cadiz ketemu Atletico. Atletico ini lagi ancur-ancuran ya. Dan di La Liga itu menangnya juga sering di menit-menit akhir. Kemarin dihajar di kandang sama AC Milan. Mereka juga dalam performa tidak terlalu bagus-bagus amat. Sementara itu ATM ya. Real Madrid ketemu Sevilla is big match. Sevilla bermain seringkali dari sayap, sementara Madrid dari tengah. Dua strategi yang agak berbeda. Madrid lebih direct, Sevilla lebih memegang bola. Jelas Madrid bermain di kandang sendiri dengan Vinicius lagi on fire, Benzema jelas sedikit unggul. Harusnya kalau Madrid bisa meneruskan konsistensi, harusnya bisa menang. Sevilla ini terlalu ups and down kalau gue bilang.
Oke, sementara itu dulu. Kita ketemu lagi di hari Minggu dengan review dari match yang hari Sabtu. Thanks for watching.